Para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Tsukimichi. Nah, di segmen Tsukimichi kali ini gue mau ngebahas tentang Tamaki, servan terkuat yang dipunya Makoto dan terakhir yang dimiliki Makoto. Yang katanya Tamaki itu adalah seorang pengkhianat. Apa benar Tamaki itu pengkhianat? Mending kita bahas. Dan kalau ada yang salah atau ada yang kurang sama yang gue sampai, lu bisa koreksi gue lah cuk di dalam kolom komentar. Buat lu pada yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke sawery gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih cuke, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan lana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Tamaki memiliki banyak nama yang dikasih sama para dewa. Salah satunya adalah Touda, tapi namanya berganti semenjak dia jadi servannya Makoto. Sebelum dikasih nama Tamaki, awalnya Makoto itu pengen kasih nama Sakura ke Tamaki karena ya di wilayah kuil Shinto yang ada di Asora itu banyak pohon sakuranya. Jadi ya Makoto terinspirasi buat ngasih nama Sakura. Tapi ya nggak jadi dan Makoto lebih milih nama Tamaki walaupun ya dia nggak tahu kenapa ngasih nama Tamaki. Eksistensi Tamaki adalah Siren Maiden yang udah melayani banyak dewa dan dikatakan Tamaki itu bukanlah makhluk hidup, melainkan suatu benda. Tapi kalau Tamaki emang benda, kenapa Tamaki kayak makhluk hidup? Itu yang masih jadi pertanyaan buat gue. Cuma kalau disuruh berteori, teori gue Tamaki itu boneka yang dikasih nyawa sama seorang dewa. Karena pas pertama kali Makoto ketemu Tamaki, wujudnya Tamaki itu putih banget kayak cat putih kalau kata Makoto. Dan itu diperkuat sama dugaannya Makoto, Tomoe, dan Shiki yang bilang kalau kemungkinan rasnya Tamaki adalah spirit. Nah, spirit itu kan gak punya tubuh, tapi Tamaki punya tubuh. Makanya gue berteori kalau Tamaki mungkin aja sebuah boneka yang dikasih nyawa sama dewa, atau mungkin spirit yang merasuki sebuah boneka. Ya lagian Makoto sendiri bilang kalau asal-usul Tamaki itu masih jadi misteri. Jadi ya sampai sekarang belum dibahas nih asal-usulnya Tamaki itu kayak apa. Dan semenjak Tamaki jadi servannya Makoto, penampilan Tamaki yang kayak boneka tadi yang gue sebutin itu berubah total jadi mirip kayak iblis. Nah, banyak yang mengira Tamaki adalah pengkhianat, tapi buat gue enggak. Karena kalau lu teliti lebih jauh, mustahil Tamaki itu berkhianat. Gue nggak tahu lu lupa atau lu pada skip gitu ya sama penjelasan kontrak master servan yang dipakai Makoto dan para servannya. Yang harusnya ya lu tahu dalam kontrak itu punya aturan yang mengikat para servannya yang gak bakal bisa mengkhianati masternya. Dan itu juga berlaku ke Tamaki yang gak bakal bisa mengkhianati Makoto. Nah, penjelasan yang gue kasih pasti bakal nimbulin pertanyaan sama tindakan Tamaki yang selama ini berasa kayak mengkhianati Makoto. Ya gue akuin emang tindakannya Tamaki itu berasa kayak mengkhianati Makoto. Ditambah kan julukannya Tamaki itu Jenderal Api Jahat yang ngebuat Tamaki jadi kayak ya karakter Eiffel gitulah. Tapi kalau lu bener-bener teliti, lu harusnya tahu kalau setiap karakter di Tsukimichi itu punya perannya masing-masing. Dan gak ada tuh dua karakter berbeda punya peran yang sama. Apalagi konteksnya tuh tokoh penting kayak servannya Makoto. Ambil contoh, urusan negosiasi dan pencarian informasi ada Tomoe. Urusan rumah tangga dan bikin musuh kena mental ada Mio. Urusan penelitian dan pekerjaan ada Shiki. Urusan manipulasi dan penghubung para dewa ada Tamaki. Nah, mereka kan punya tugas yang beda-beda tuh. Dan dari penjelasan itu ya harusnya lu udah pada tahu dong kenapa tindakan Tamaki kayak mengkhianati Makoto. Yaitu dikarenakan ya emang itu perannya Tamaki. Tomoe punya peran melindungi Makoto dari balik bayangan. Mio punya peran melindungi Makoto secara nggak sadar atau ya dia nggak sadar gitu kalau setiap tindakannya melindungi Makoto. Sedangkan Shiki punya peran melindungi Makoto secara terang-terangan. Karena kayak yang kita tahu lah kalau Shiki itu hampir selalu ada di sisinya Makoto. Terus peran atau cara kayak apa yang tersisa buat melindungi Makoto? Nah, yang tersisa itulah perannya Tamaki, yaitu melindungi Makoto dengan cara yang salah. Makanya tindakan Tamaki itu kayak mengkhianati Makoto yang padahal tujuan Tamaki itu sama kayak para servan Makoto yang lain, yaitu untuk melindungi Makoto. Tapi ya caranya aja yang salah. Nah, terus kenapa cara Tamaki ngelindungin Makoto tuh kayak gitu? Selain karena emang perannya yang melindungi Makoto dengan cara yang salah. Jawabannya karena Tamaki udah pernah jadi pelayan banyak dewa. Diketahui kalau Tamaki kan pernah melayani banyak dewa dan salah satunya adalah Tsukuyomi.
Nah, nggak mungkin dong semua dewa yang pernah dilayani Tamaki itu adalah dewa baik kayak Tsukuyomi. Pasti adalah satu atau dua dewa jahat yang pernah dilayani Tamaki. Dan pasti hal itulah yang ngebuat kepribadian Tamaki jadi rada evil kayak gitu. Tapi walau kayak gitu, Tamaki tetap diutus sama Tsukuyomi dan Susanoo buat jadi pelayannya Makoto. Yang berarti Tamaki itu nggak punya catatan atau dia tidak tercatat sebagai seorang penjahat. Kalau Tamaki emang tercatat sebagai seorang penjahat, harusnya Tsukuyomi dan Susanoo itu nggak bakal ngutus Tamaki. Mengingat mereka berdua itu ada di pihaknya Makoto, rasanya mustahil gitu mereka bakal ngutus Tamaki kalau Tamaki emang bener-bener tercatat sebagai seorang penjahat. Mereka pasti bakal ngutus orang lain buat jadi pelayannya Makoto. Tapi nyatanya yang diutus Tamaki, yang berarti Tamaki tidak tercatat sebagai seorang penjahat. Nah, tadi gue bilang Tamaki itu karakter yang manipulatif yang melindungi Makoto dengan cara yang salah. Dan itu didukung sama sifatnya yang sama sekali nggak bisa dibaca kayak Root, Cyrix, dan Lily. Yang dimana mereka itu sama, selalu pakai poker face dan nggak pernah nunjukin emosi mereka di depan umum. Bahkan Tomoe dan Makoto itu sama sekali nggak bisa nebak jalan pikirannya Tamaki yang penuh dengan plot twist. Tapi satu hal yang sangat diyakini Makoto, Tamaki punya sisi gelap yang lebih gelap dari dirinya sendiri. Makanya Tamaki dikurung sama Makoto di Asora dengan dalih tugasnya Tamaki hanya berkaitan dengan Asora. Soalnya ya kalau sampai Tamaki keluar dari Asora, Makoto yakin banget bakal ada suatu masalah yang dibuat Tamaki. Apalagi Makoto ngerasa kalau Tamaki itu punya dendam kesumbet sama Dewi Bug. Tapi Makoto juga yakin kalau Tamaki adalah kartu joker yang dia punya buat ngelawan Dewi Bug. Karena ya Tamaki adalah satu-satunya bawahan dia yang tidak terikat sama dunianya Dewi Bug. Ditambah kekuatannya sebagai servan terkuat Makoto itu masuk ke kategori setengah dewa. Nah, kenapa Tamaki bisa jadi servan terkuat Makoto? Pertama, karena kekuatan tempur Tamaki yang sebelum jadi servan Makoto itu udah setingkat sama Mio yang jadi servannya Makoto. Kontrak Master Servan yang dilakuin Tomoe, Mio, Shiki, Tamaki, dan Makoto itu bakal meningkatkan kekuatan mereka setelah mereka melakukan kontrak. Nah, Mio yang udah melakukan kontrak Master Servan itu kan kekuatan tempurnya yang paling tinggi di antara Tomoe dan Shiki, dan itu sejajar sama Tamaki yang belum jadi servannya Makoto. Nah, pas Tamaki udah jadi servannya Makoto, secara otomatis kekuatannya Tamaki bakal ada di atasnya Mio. Kedua, karena pengalaman Tamaki dalam pertempuran lebih banyak dari Tomoe. Sebagai mantan pelayan banyak dewa, udah jelas Tamaki itu punya pengalaman tempur yang lebih banyak dari para servan Makoto yang lain. Dan itu terbukti pas gelutnya ngelawan Makoto. Yang dimana Tamaki bisa ngambil keputusan dengan cepat dan tepat. Walaupun ya dia berakhir kalah gitu sama Makoto. Tapi ya Tomoe sama Mio ngeduga kalau Tamaki itu sejak awal nggak serius ngelawan Makoto. Tamaki cuma mau ngetes saja sejauh apa sih kekuatannya Makoto. Menurut pandangannya Tomoe dan Mio pas ngeliat gelutnya Makoto ngelawan Tamaki. Selain karena hal itu, skillnya Tamaki itu juga terbukti sangat-sangat kuat. Yang pertama, dia memasteri segala jenis sihir elemen. Walaupun ya dia lebih dominan pakai sihir api dan sihir angin. Tingkat penguasaan sihir api dan sihir anginnya Tamaki itu ada di tahap yang gak wajar. Karena sewaktu gelutnya ngelawan Makoto, Tamaki bisa ngebuat tornado api yang punya skala gede banget cuma modal dari percikan api yang berasal dari cambuk apinya. Yang bahkan hal itu gak bisa dilakuin Makoto. Makoto kalau mau ngebuat sihir berskala luas kayak gitu pasti membutuhkan energi sihir yang lumayan banyak dan persiapan yang cukup lama. Salah satu contohnya pas Makoto ngebuat danau waktu ngelawan Sofia dan Lancer. Sedangkan Tamaki itu cuma modal satu pecutan cambuknya, tiba-tiba ya tercipta gitu tornado api dengan skala yang luas banget. Selain itu, Tamaki juga punya resistensi api yang sangat tinggi. Bahkan api hitamnya Mio itu nggak bakal mempan ke Tamaki, termasuk sihir apinya Makoto juga nggak bakal mempan ke Tamaki. Dan karena resistensi apinya, Tamaki itu bebas banget pakai sihir apinya. Mau sampai ngebakar sisi bangunan, Tamaki juga nggak bakal peduli. Soalnya ya Tamaki itu nggak bisa kena damage dari api ataupun kena efek burning. Nah, pas di awal tadi gue bilang kan kalau Tamaki itu bukan subjek, melainkan objek atau ya suatu benda. Dan itu ngebuat Tamaki sama sekali nggak bisa kena efek skillnya Tomoe.
Mau skill psikometri ataupun sihir ilusi punya Tomoe, bahkan sampai ilusi murninya Tomoe, itu sama sekali nggak guna di depannya Tamaki. Coba lu bayangin, serangan Mio nggak mempan ya kan, serangan Tomoe nggak mempan, itu Tamaki berasa cheater anjing. Dua servannya Makoto sama sekali nggak guna di depannya Tamaki. Apalagi pas lagi gelut, Tamaki itu bakal ngeluarin aura intimidasi dan haus darah yang lebih gila dari punya Mio. Dan itu dikonfirmasi langsung sama Makoto. Karena pas Makoto ngelawan Tamaki, Makoto bisa ngerasain aura intimidasi dan haus darah yang dikeluarin Tamaki. Dan Tamaki juga dikenal sebagai petarung jarak jauh, yang dimana kalau dia bertarung jarak jauh dia bakal make sihirnya. Sekaligus dia dikenal juga sebagai petarung jarak dekat yang memasteri banyak senjata. Dan skill bertarung jarak dekatnya Tamaki itu didukung sama kecepatannya Tamaki yang gak bisa dilihat. Termasuk Makoto yang gak bisa ngelihat kecepatannya Tamaki. Bahkan pas Makoto make Sakainya, dia tuh tetap gak bisa ngelihat gerakannya Tamaki. Nah, tadi gue bilang kan Tamaki itu memasteri banyak senjata. Senjata yang dimasteri Tamaki itu ada katana, kodachi atau katana pendek, terus naginata dan cambuk. Cuma ya buat cambuk yang dipakai Tamaki itu agak beda, karena cambuknya adalah cambuk api yang dibuat pakai sihir apinya, yang bisa dimanipulasi panjang pendeknya serta bisa nyiptain kobaran api berskala luas cuma modal satu pecutan doang. Dan terakhir, kemungkinan Tamaki itu punya skill Yin Yang, karena ya kemungkinannya kan Tamaki itu spirit, dan spirit ada kaitan erat sama Yin Yang atau skill yang berkaitan dengan konsep kehidupan dan kematian. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lu ada pertanyaan, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.